Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya napas ini. Para sahabat, sesama jemaah zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, pada saat ini Kang Darman akan menyampaikan perihal tentang adab kepada Allah dalam sholat. Para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, mengajarkan dan mencontohkan kepada para sahabat-sahabatnya wajib hukumnya adab kepada Allah dalam menunaikan sholat. Karena apa? Di dalam sholat itu mengandung doa seperti rizki, rasa syukur, dan yang lain-lainnya. Dan di dalam sholat itu mengandung gerakan yang tertentu juga, seperti takbir, ruku, sujud, dan yang lainnya juga. Maka Nabi Muhammad SAW selalu mencontohkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk selalu adab kepada Allah dalam menunaikan sholat itu. Karena buah daripada sholat itu adalah cerminan perilaku, sikap, serta sifat kita dalam keseharian itu. Maka daripada itu, mari simak penjelasannya tentang adab kepada Allah dalam sholat yang akan disampaikan oleh pembimbing Padepokan Patra Gumpang Solo, yaitu Bapak Setio Purwanto. Kita tidak punya adab, kita ini menghadap kepada siapa kalau di dalam sholat? Ya terserahlah, kalau Anda hanya menganggap bahwa sholat itu sebatas fikih, Anda anggap Allah tidak ada di depan Anda, ya terserah sholat Anda seperti itu. Jadi bicara sholat bukan hanya sekedar bicara fikih. Ini mensikapi beberapa orang sholat yang sambil membaca buku Al-Quran, bahkan ada yang membaca pakai HP, pakai handphone. Ketika kita di dalam sholat, fokus kita kepada Al-Quran, buku Al-Quran, kitab Al-Quran, dan pada HP yang isinya mungkin juga adalah Al-Quran yang dibaca, fokusnya kemana, kesadarannya kemana. Sedangkan hadis Rasulullah saja menyebutkan bahwa bacalah, kalau kita sholat, bacalah bacaan yang mudah bagimu, bukan bacaan yang sulit. Karena fokus kita nanti pada bacaan. Sholat itu sholat, sholat itu sholat, bukan membaca Al-Quran. Kalau mau membaca Al-Quran di luar sholat, bahayanya kita kalau sholat, misalnya tarwehan satu juz, ya kalau kita melaksanakan dengan tumakninah nggak apa-apa, biasanya ngebut. Nah, dan keterpaksaan itu ada. Padahal sholat tarweh itu sholat yang istirahat, sholatnya orang yang rehat. Bagaimana kita mau menangkap ilham-ilham dari Allah ketika kita sholat, pencerahan-pencerahan Allah dari sholat, kalau fokus kita tidak ke Allah? Bagaimana kita mau berkomunikasi? Pencerahan lewat sujud, pencerahan lewat ruku, pencerahan Allah lewat bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau bacaannya aja sulit, kadang kita nggak tahu artinya, hafalannya aja masih baru dihafal kemarin, sehingga fokus kita, pikiran kita fokus kepada hafalan. Baik,
Bagi jamaah dikira apa sadar Allah, sholatlah dengan bacaan yang mudah, sehingga kesadaran kita betul-betul bisa ke Allah. Ya, sholat itu adalah kita itu tujuannya adalah untuk berzikir kepada Allah, untuk sadar Allah. Aqimi sholata li dzikri. Bukan aqimi sholata untuk mendiri, untuk membaca bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran tapi yang mudah. Tapi jangan sampai sadar Allahnya itu lepas. Iya. Baik. Kemudian ini menjadi satu evaluasi bagi kita tentang sholat kita, bahwa dalam sholat itu tidak hanya urusan fikih saja, tapi ada adab di situ, karena ini adalah hubungan antara kita dengan Khalik. Ini wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menguasai alam semesta. Itu artinya apa? Kita berhadapan dengan Allah. Yang kedua, bahwa sholat ya didudukkan adalah bacaan sholat. Didudukkan sholat ya sholat gitu loh. Sholat itu ya sholat, bukan sholat untuk menghafal, bukan sholat untuk panjang-panjangan bacaan, tidak. Justru sholat itu ada disunahkan, bacalah yang mudah bagimu. Ya, bukan mentang-mentang imamnya adalah hafiz kemudian makmumnya menyimak menggunakan HP dan buku Al-Quran, kitab Al-Quran. Boleh, secara fikih boleh, silahkan. Tapi adab kita kepada Allah bagaimana? Sambungan kita kepada Allah bagaimana? Jangankan pegang HP ataupun pegang buku Al-Quran. Kadang nggak pegang apa-apa saja, kesadaran kita bisa lepas ke pasar, bisa lepas kemana-mana, tidak selain Allah. Apalagi fokus kepada HP dan buku Al-Quran yang kita baca untuk menyimak. Kadang kita lihat tempat sujud aja, pikiran kita masih kemana-mana, kesadaran kita masih kemana-mana. Kesadaran itu akan mengunci. Ketika mata kita fokus, kesadaran kita akan lepas. Itu kuncinya. Makanya orang sholat itu tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Bukan membaca. Kalau mata digunakan untuk beraktivitas, ya bagaimana kesadarannya? Sekali lagi, ya, saya tidak bicara fikih, tapi bicara adab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Siddiq Purwanto yang telah memaparkan dan menjelaskan tentang adab kepada Allah dalam sholat. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua sebagai hamba Allah yang selalu adab dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.